Hiking was easier yesterday. Cerita berawal dari keseruan sekelompok papah-papah idaman yang sedang reunian sembari ngomongin masa-masa alay mereka saat berkuliah. Di tengah keseruan, mereka pun berencana untuk berlibur daripada cuma berkumpul unfaedah dan berujung gibah seperti ini. Pria bernama Robert menyarankan agar mereka mendaki di perbukitan Swedia yang katanya indah dengan penduduk yang memiliki kebudayaan unik pula. Mendengar ajakan tersebut, mereka akhirnya sepakat dan tinggal meminta surat izin dari istri mereka masing-masing. Pria bernama Luke mengajak Robert membeli minuman abok untuk mereka seruput di momen hiking nanti. Hingga mereka pun berpisah dan sama-sama mempersiapkan kebutuhan untuk perjalanan esok hari. Fucking brunch. Avocado's alright. I don't know, I just want to test myself a little. Yeah, big successful businessman. Just a shame, you know. Tak disangka abok store yang mereka datangi sedang menjadi sasaran pembegalan. Terlihat Luke pun bingung apa yang harus ia perbuat ketika para begal malakin Robert. It's okay. What else you got? Do it. Okay. Luke gak cukup berani melawan para begal, padahal mereka kurus-kurus dibanding tubuhnya yang kekar. Selama itu pun Robert yang juga ketakutan mempertahankan cincin kawin miliknya. Fuck you up. Robert akhirnya tewas setelah tengkoraknya retak oleh kelakuan para begal. 6 bulan berlalu, Luke dan ketiga temannya kini sudah berada di perbukitan Swedia, di mana semua ini mereka lakukan sebagai penghormatan terhadap Robert yang ingin berlibur ke daerah ini. Terlihat Luke pun masih bersedih dan merasa bersalah karena tidak bisa melindungi sahabatnya. I get the coffee's on. Morning, bud. Morning. How'd you sleep? Man. One night down too. These mountains were smashed out by no. Mereka yang dari kemarin mendaki kini tinggal muncak untuk membuat tugu kenangan bagi sahabat mereka. Pria bernama Hutch pun berusaha mencari tempat tertinggi di kawasan yang baru pertama kali ia kunjungi. It's beautiful. Setibanya di lokasi tertinggi, mereka langsung mengenang Robert, si paling baik dan setia kawan. Lalu si pria bernama Dom kecewa karena di antara mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan Robert. Bacotan tersebut jelas membuat Luke kesinggung di tengah penyesalannya yang gak bisa melindungi sahabatnya itu. Lalu setelah memanjatkan doa, mereka melakukan ritual dengan nyeruput minuman abok yang belum sempat Robert nikmati. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to. I haven't seen her. Mereka yang masih di puncak melihat sebuah pondok yang berada di tengah-tengah hutan. Hutch penasaran dong, lalu ia memaksa Luke untuk mengeceknya sekalian lanjut berpetualang mumpung mereka masih di gunung. Come on, let's wait. Mereka akhirnya sepakat untuk lanjut berpetualang dengan melewati kabin yang semalam mereka lihat. Bahkan saking bersemangatnya, Dom tidak sadar jalanan yang mereka lewati banyak yang gak rata.
Tuh kan, si bawel Dom meraung kesakitan setelah menginjak jurang cetek hingga dengkulnya keseleo. Akan tetapi ia berusaha tetap kuat saking serunya ngabolang bersama teman-temannya. We'll get him something to lean on. Sebelum memasuki hutan, mereka merasa heran karena melihat mobil di kawasan antah berantah ini. Lah gimana bawa mobil ke dataran tinggi seperti ini? Namun menurut Hutch bisa saja ada sebuah pemukiman atau jalanan desa di balik bukit yang akan mereka lalui. Hiking was easier yesterday. Swedes were big into logging Britain as a car park. Time out. Setelah cukup jauh berjalan, mereka beristirahat sambil selfie Sukayesi untuk dipamerin ke istri-istri mereka. Every Saturday night at uni. Mereka auto kaget melihat bangkai rusa yang terperangkap di dahan pohon. Mereka pun heran bagaimana caranya binatang ini bisa sampai ke atas dengan kondisi yang sudah terunboxing. Melihat darah yang masih netes, Luke pun mengajak teman-temannya untuk pergi. Karena kematian si rusa masih baru dan kemungkinan si pelaku masih berada di sekitar sini. Yeah, we should go. Tanpa terasa hari sudah maghrib, padahal mereka belum menemukan spot untuk mendirikan tenda. Keadaan pun diperparah saat hujan deras mengguyur kawasan hutan. We should pitch the tent. You have much chance here. What is it? What is it? Mereka kini dibuat heran oleh simbol-simbol aneh yang menurut Hutch adalah buatan para pemburu. Lalu perhatian mereka teralihkan oleh keberadaan kabin yang kemarin sempat mereka lihat. Lalu daripada repot-repot bikin tenda, mereka sepakat untuk menjadikan kabin terbengkalai ini sebagai tempat beristirahat. Can you see anything? Oh, fucking way. Oh, wait. No one can hear anything. Come on. Untuk kedua kalinya mereka menemukan simbol-simbol aneh seperti yang mereka temukan di pohon yang tadi. Two evils kind of situation. Right, let's see if we can get this. Kali ini mereka dikagetkan oleh sebuah bebegik dengan bentuk menyerupai rusa. Lalu pria bernama Phil merasa bahwa ini adalah bekas sesembahan si pemilik rumah yang menurutnya hobi akan hal-hal yang berbau sihir. Fucking hell! You guys can stay up here if you want. Could be idolizing a spirit. Singkat cerita, mereka melewati malam ketika hujan masih mengguyur hutan. Kemudian Phil memberikan challenge bagi siapa yang berani tidur dengan bebegik tadi. Ia akan memberikan sebagian gajinya. Tapi boro-boro berani. Berkumpul seperti ini saja sudah membuat Dom ketakutan dan ingin segera pergi untuk melanjutkan petualangan mereka. As soon as it's light, we'll get out. Luke terbangunkan oleh cahaya terang yang ia anggap adalah sinar matahari pagi. Lalu dalam kondisi setengah sadar ia melihat suasana minimarket tempat kematian Robert. Entah apa yang baru saja menyerang Luke hingga dadanya mengeluarkan darah seperti ini. Lalu tiba-tiba ia mendengar teriakan Hutch yang ketakutan tanpa memberitahukan Luke tentang apa yang telah terjadi. Wake up, mate. Fucking house, okay? Get up, okay? There's one fucking jail. Tom. Sama seperti Hutch, rupanya Dom pun ketakutan sembari terus memanggil-manggil nama istrinya. Lalu di tengah kepanikannya, Luke baru sadar bahwa Phil sudah menghilang. Entah apa yang membuat Phil menyembah bebegig dengan keadaan gak pakai baju pula. Tapi jangankan Luke, Phil pun tidak mengerti kenapa ia bisa berada di tempat ini. Get up, okay?
Singkat cerita, mereka bergegas pergi dari kabin yang telah membuat Luke dan teman-temannya mengalami hal aneh. Lalu ketika mereka keluar, Luke dan yang lain baru tahu bahwa kabin ini dikelilingi oleh simbol-simbol aneh. Dom pun berniat untuk pulang tanpa melewati jalur kemarin yang cuma membuatnya ketakutan. Karena ia merasa yakin jalur yang ia pilih bisa mengantarkannya ke pemukiman terdekat. The storm slowed us down. What do you want me to do? We could end up in Norway for all we know. Path means civilization. Melihat Dom yang terus nyelonong pergi, Luke dan yang lain terpaksa mengikutinya. Di tengah perjalanan tanpa arah, mereka membicarakan keanehan yang dialami masing-masing. Tapi dari keempat orang ini, Luke yang mendapatkan luka di dadanya masih bingung untuk bercerita. I'd never done that, mate. Did you say southwest, yeah? There's a line. Yeah. You see these things? Absolutely. Melihat kabin terbengkalai lagi, mereka jadi trauma dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Just need a minute. Dom kembali mengajak istirahat akibat kondisi kaki yang terus nyut-nyutan. Sementara teman-temannya mulai kesal karena kelakuan pria ini. Mereka kini entah berada di mana. Kemudian Luke memintanya untuk tetap bertahan sampai mereka menemukan daerah yang terbuka. Tapi karena Dom menolak, Luke berniat naik ke atas bukit untuk mengetahui posisi mereka. Yeah, got it. Luke kecewa karena yang ia lihat cuma hutan yang seolah tanpa ujung. Lalu tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang sepertinya sedang bersembunyi di balik pepohonan. Luke memberitahu teman-temannya tentang sosok misterius yang baru saja ia saksikan. Lanjut, ia pun menunjukkan keanehan hutan ini yang telah memberikannya luka misterius di dadanya. Lalu ketika yang lain ketakutan, Dom meminta Luke untuk jangan menebar hoak dan ketakutan seperti ini. Terlebih rasa takut dan kepayahan Luke seperti inilah yang membuat mereka kehilangan Robert. Luke benar-benar emosi karena Dom malah mengungkit-ungkit masa lalu. Track it back. Fucking come on, guys. This is... And I want to get them. Well, where was that with Rob? Friend anymore. I'm not. No, you're fucking not. What the fuck are you doing? Rasa bersalah yang dirasakan Luke kembali membuatnya penuh dengan penyesalan. Hingga ia pun bertekad untuk keluar secepatnya dari hutan ini. Where you going? Luke. Looks like someone was here. Mereka kembali berhenti saat menemukan sebuah kain yang ternyata adalah tenda yang sudah terkubur. Di mana tenda ini adalah milik sebuah keluarga yang pernah camping di tahun 80-an. Terlihat mereka pun penasaran apa yang telah menimpa keluarga tersebut sampai meninggalkan tenda dan sepatu bocil di tempat ini. This is where people get found, right? Singkat cerita, Hutch sadar bahwa mereka sebenarnya sudah tersesat. Dan karena Luke adalah orang yang paling strong, Hutch meminta agar Luke mencari bantuan. Sementara ia akan menunggu dan menjaga kedua teman mereka yang terluka. I'll stay with these two. Let's head southwest. Okay. Good man, mate. Yeah. Ketika tengah malam, Luke mempersiapkan perbekalan untuk misi yang akan ia lakukan esok hari. Tapi tiba-tiba, ia mendengar lagi suara-suara aneh yang selalu ia dengar. Bill yang ketakutan berkata bahwa Hutch telah dibawa sebuah bayangan yang berukuran besar. Terlihat mereka pun bingung harus pergi kemana untuk mencari Hutch. Dom mengajak Luke kembali ke tenda untuk mengambil peralatan. Terlebih ia gak mau pencarian ini hanya membuat mereka semakin jauh tersesat.
Mereka seolah gak percaya saat menemukan Hutch sudah tewas dengan kondisi seperti jasad rusa yang pernah mereka temukan. Lalu setelah berhasil menurunkan Hutch, Bill begitu kesal akan sosok misterius yang telah membuat sahabatnya berantakan seperti ini. Not leaving him like this. Come on. Was that house? Yeah. Di tengah pencarian jalan keluar, Luke mencocokkan sosok yang pernah ia lihat dengan sesuatu yang telah membunuh sahabat mereka. Namun bagi Dom semua itu cuma omong kosong, karena menurutnya kekacauan ini adalah kelakuan para pemburu psikopat saja. Shut up! There are 3 of us. Luke bertekad untuk menghabisi si pelaku yang menurutnya cuma 1 orang. Lagian ia punya pisau andalan yang akan ia gunakan untuk balas dendam. Lalu ia mengajak kedua temannya menuju barat, seperti yang pernah dikatakan Hutch agar bisa keluar dari hutan ini. Setelah cukup jauh berjalan, mereka yang sudah tidak punya perbekalan begitu bernapsu saat menemukan genangan air. Lalu setelah puas nyeruput air kotor, mereka menemukan jejak yang misterius. Karena gak mungkin jejak T-Rex, mereka yang ketakutan mencari jalur lain untuk bisa keluar dari hutan. Perjalanan yang entah berapa lama lagi ini benar-benar membuat mereka kelelahan. Luke merasa jika ia melihat daerah yang terbuka, hingga ia pun merasa mereka sudah berada dekat dengan ujung hutan yang gelap ini. Saat ujung hutan sudah terlihat, Luke langsung memberitahu teman-temannya, tapi tiba-tiba ia heran karena kedua temannya tak kunjung datang. Guys! Sosok misterius itu telah menculik Bill dengan begitu cepat. Kemudian Luke mencari Dom yang kini entah berada di mana. Tom! Dom begitu ketakutan setelah menyaksikan nasib yang dialami oleh teman mereka. Kemudian Luke berusaha menenangkan Dom dan mengajaknya untuk kabur selagi ada kesempatan. Piggyback. Setelah melihat sosok yang tinggi besar, mereka pun tiba di sebuah lokasi yang mirip sebuah pemukiman. Tapi tiba-tiba, mereka dikagetkan oleh kematian Bill yang sudah nyangkut di dahan pohon. Tepat pada waktunya, Dom dan Luke berhasil selamat sebelum tertangkap oleh sosok misterius. Akan tetapi Luke kembali ketakutan saat melihat gelagat si penghuni rumah yang terbilang aneh. Di keesokan harinya, Luke dan Dom sudah disekap oleh sebuah komunitas aneh yang menghuni pedalaman hutan. Luke pun bisa melihat kesibukan sekelompok orang yang entah sedang prepare apaan. Kemudian Dom menyuruh Luke untuk mengambil beling yang bisa ia gunakan untuk melepaskan ikatan di tangannya. Luke dan Dom langsung terdiam saat ditemui oleh si ketua komunitas. Kemudian si emak tiba-tiba memberikan perhatian kepada Luke dengan memberikannya minum. Dimana semua ini karena Luke memiliki luka yang membentuk simbol yang juga dimiliki oleh si emak. Lalu setelah memberikan perhatian kepada Luke, si ketua komunitas menyuruh kedua anak buahnya untuk memberikan siksaan kepada Dom. Ketika Dom dihajar para pengawal, seorang kewes bernama Anna memberitahu bahwa si emak akan menggelar sebuah ritual persembahan. Jadi ia minta Luke untuk tetap diam selama komunitas si emak mempersiapkan sahabatnya itu.
Dom yang sudah babak belur sadar jika dirinya sebentar lagi akan dijadikan persembahan. Karena semua kejadian yang menimpanya ini sama persis dengan mimpinya sewaktu mereka tidur di dalam kabin. Bahkan dalam mimpi itu Dom melihat keberadaan istrinya yang gak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itulah ketika Dom bermimpi ia terus-terusan memanggil istrinya yang bernama Gail. Mendengar kesedihan Dom, Luke berusaha menenangkannya. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan sahabatnya ini menjadi korban ritual orang-orang aneh. Saat ritual persembahan sedang digelar, Luke berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Sementara komplotan si emak tinggal menunggu datangnya gelap untuk memulai ritual persembahan ini. Singkat waktu, Dom yang sudah setengah pasrah memaksa komplotan si emak untuk langsung saja membunuhnya. Namun tanpa ia sadari, jiwa dan raga Dom akan dipersembahkan ke junjungan komunitas si emak yang tak lain adalah sosok yang selama ini menyerang Dom dan teman-temannya. Dom merasa senang saat melihat kedatangan istrinya. Padahal ini adalah sang iblis penghuni hutan yang selama ini disembah komplotan si emak. Dom akhirnya tewas setelah jiwanya diseruput oleh sang iblis. Lalu selang beberapa saat, Luke yang gagal menyelamatkan Dom ditemui oleh Anna yang ditugaskan untuk melayani Luke. Luke heran dong, kenapa Dom dijadikan persembahan sementara ia malah dilayani seperti ini. Kemudian Anna menjelaskan jika semua itu berkat kepedihan dan penyesalan yang selama ini dirasakan oleh Luke. Dan karena alasan itulah, si iblis menandai tubuh Luke untuk dijadikan sebagai pengikutnya yang tidak akan lagi merasakan kesedihan yang selama ini Luke rasakan. Lalu Anna memberitahu bahwa ia pun senasib dengan Luke yang harus setia menjadi pengikut dan menyembah iblis penghuni hutan. Singkat cerita, Luke yang sudah tidak diikat lagi bertekad untuk menghancurkan komunitas si emak agar tidak ada lagi orang yang senasib seperti dirinya. Terlebih ia gak mau menghabiskan sisa hidupnya di tempat ini, apalagi harus menyembah iblis. Sampailah Luke di sebuah lokasi yang merupakan tempat sakral para penyembah iblis. Ia pun bisa melihat penderitaan para korban yang selama ini menderita oleh perbuatan komplotan si emak. Kebakaran yang terjadi membuat sang iblis marah dan menghukum para penyembahnya yang gagal melindungi tempat suci. Luke bisa mendengar kemarahan sang iblis yang sedang melahap jiwa Anna. Lalu dengan senjata yang ia temukan, Luke mencari kesempatan untuk segera kabur dari tempat ini. Shit. Drop the axe. Bukannya langsung kabur, Luke malah ingin menjedor sosok yang jelas-jelas kebal tembakan. Hingga sang iblis pun berusaha menggagalkan pelarian Luke menggunakan kesedihan yang selama ini Luke rasakan. Sang iblis memaksa Luke untuk terus tunduk kepadanya. Namun kesedihan dan penyesalan dari kematian Robert membuat Luke punya kekuatan untuk kabur dari iblis yang ingin memperbudaknya.
Akhirnya Luke berhasil keluar dari hutan yang sudah beberapa hari menjebaknya. Terlihat ia pun meledek sosok iblis yang gak bisa lagi menangkapnya. Siapa sangka hutan yang mereka jelajahi dihuni sosok iblis yang terobsesi untuk menjadi Tuhan. Dengan memilih orang-orang yang penuh penderitaan, si iblis ini ingin menjadi sandaran bagi mereka yang lemah iman. Seperti yang dialami oleh Luke ketika temannya menjadi mangsa sosok iblis. Ia diistimewakan untuk turut bergabung bersama para penyembah iblis lainnya. Tapi dari kesalahan dan kesedihan di masa lalunya itu, Luke punya semangat untuk hidup dan tidak cuma pasrah dijadikan budak sang iblis. Hingga ia pun menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah menghancurkan kerajaan imut si iblis. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video ke depan lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.